teman-teman, apakah kamu tahu apa itu pasar? Nah, kira-kira ketika mendengar kata pasar, apa sih yang ada di pikiran kamu? Apakah kamu langsung membayangkan tentang menawar barang atau membandingkan harga di tempat lain? Nah, daripada kelamaan, kita bahas satu persatu yuk. Pasar, sebagaimana kamu sering mendengar, melihat dan bahkan mengunjunginya, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Kita pergi ke pasar samping rumahku ini ya. Apakah kamu lihat itu ada pembeli dan penjual yang sedang melakukan kegiatan tawar-menawar? Oh iya, setelah kamu menonton video sebelumnya, kamu pasti mengingat dua kata yang selalu berdampingan kan? Iya, permintaan dan penawaran. Kalau kamu sedang membeli sesuatu, pasti ingin mendapatkan harga yang rendah bukan? Iya, ketika posisi kamu sebagai pembeli atau bisa disebut sebagai permintaan, kamu tentu saja akan menawar dengan harga yang rendah untuk jumlah tertentu. Sekarang, coba deh posisikan kamu sebagai penjual. Tentu kamu akan menawarkan harga barang yang tinggi kan? Nah, itu bisa disebut penawaran. Ayo temani aku membeli buah di seberang sana yuk. Wah, ternyata pamanku sendiri yang jual buah-buahan itu. Sekarang posisi aku sebagai pembeli nih. Aku menginginkan harga apel 20.000 per kilogramnya ya. Sedangkan pamanku sebagai penjual menginginkan harga 24.000 per kilogramnya. Setelah proses tawar-menawar, kami sepakat untuk harga per kilogram apelnya menjadi 22.000. Nah, harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Perlu kamu ingat, kamu bisa menyebut harga keseimbangan ini hanya saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Tidak lebih dan tidak kurang seperti ini. Jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah dan kemudian penawaran akan menurun. Nah, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran sehingga konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan di sini menurun. Apabila dalam kondisi keseimbangan pasar, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS. Harga yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS. Sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Jika kamu melihatnya dari kurva ini, maka akan terjadi titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik potong inilah yang disebut harga keseimbangan atau titik equilibrium. Setelah kamu belajar mengenai terbentuknya keseimbangan harga pasar, tentu kamu mengerti apa sih tujuan dibentuknya harga keseimbangan pasar ini? Iya, keseimbangan harga dan permintaan selalu diupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pembeli dapat membeli barang dengan wajar dan penjual atau produsen tetap mendapatkan untung dari apa yang dibuat. Nah, itu tadi bagaimana terbentuknya keseimbangan harga pasar. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dadah! Pada slide ini kita akan membahas pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi matematika yang hanya memiliki satu variabel bebas dan pangkat tertingginya adalah 1. Karena berpangkat 1, grafik fungsi linier selalu berbentuk garis lurus. Bentuk umum fungsi linier adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana X adalah variabel bebas, A adalah konstanta atau nilai awal, B adalah koefisien yang menentukan kemiringan garis. Fungsi linier juga dapat ditulis dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi, unsur-unsur fungsi linier terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta.
Persamaan linier adalah persamaan yang mengandung variabel atau perubahan dengan pangkat tertinggi 1 atau bederajat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0. Bentuk umum persamaan linier dua variabel AX plus BY sama dengan C. Persamaan tersebut mempunyai variabel X dan Y. Bentuk umum persamaan linier tiga variabel adalah AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Persamaan tersebut mempunyai variabel X, Y, dan Z. Contoh soal. Suatu hari Firda hendak membuat rucuk bawang untuk 2 orang temannya. Untuk itu, dia membeli 7 buah bawang dan 1 kg gula merah. Jika harga 1 kg gula merah adalah Rp15.000 dan Firda membayar Rp50.000, berapakah harga 1 buah bawang? Pembahasan. Jika harga 1 kg gula merah adalah Rp15.000 dan misalkan bawang sama dengan X, maka sistem persamaan liniernya dapat dituliskan sebagai berikut. 7X plus 15.000 sama dengan 50.000. Sehingga nilai X yang dimaksud adalah 7X plus 15.000 sama dengan 50.000. Jadi kesimpulan, harga 1 buah bawang adalah Rp5.000. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih, masuk ke pembahasan mengenai gradients. Nah, teman-teman pasti sering dengar kan, gradients itu apa? Sederhananya, gradients itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat kemiringan dari suatu garis lurus. Nah, kalau di dalam matematika nih, fungsi persamaan garis lurus itu biasanya ditulis dengan rumus umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, dari rumus tersebut, huruf M itulah yang melambangkan nilai dari gradient atau koefisien kemiringan garisnya. Selain rumus dasar, gradient ini juga punya beberapa sifat penting nih yang harus kita pahami bersama. Sifat yang pertama itu, jika nilai gradient C itu bernilai positif, maka arah garisnya akan berjalan naik dari kiri ke kanan. Nah, sebaliknya, untuk sifat yang kedua, jika nilai gradiennya bernilai negatif, maka arah garisnya justru akan berjalan turun. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, kalau ada 2 garis yang posisinya sejajar, itu artinya nilai gradiens garis pertama dan garis kedua adalah sama besar, atau bisa kita tulis dengan rumus gradiens garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Dan sifat yang terakhir, jika ada 2 garis yang posisinya saling tegak lurus, maka hasil kali antara kedua gradien akan menghasilkan nilai -1 atau ditulis gradien garis pertama atau gradien garis kedua. Nah, itu dia penjelasan mengenai gradien beserta sifat-sifatnya. Selanjutnya adalah sistem persamaan. Sistem persamaan digunakan untuk mencari hubungan atau titik penyelesaian dari 2 atau lebih persamaan. Ada 3 kemungkinan hubungan antara 2 garis, yaitu yang pertama adalah garis sejajar, yaitu ketika kedua garis memiliki gradien yang sama sehingga tidak akan pernah bertemu. Dan yang kedua yaitu garis tegak lurus, yaitu ketika kedua garis berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Dan yang ketiga, garis saling berpotongan, yaitu ketika kedua garis bertemu di satu titik. Titik inilah yang menjadi solusi dari sistem persamaan tersebut. Fungsi linier pada subsidi. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan yang banyak digunakan oleh negara berkembang maupun negara maju untuk mengembangkan sektor pertaniannya, menurut Nizwar Syafaat. Selama ini, penetapan harga dasar hanya pertimbangkan B atau C rasio dari usaha tani komoditas tersebut dan dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar petani. Oleh karena itu, agar penetapan harga dasar benar-benar efektif,
Maka perhitungan harga dasar perlu mempertimbangkan kondisi penawaran dan permintaan. Kalau harga dasar dapat dipandang sebagai price support, maka penetapan harga dasar dapat mengacu pada tingkat subsidi optimal dari harga output. Subsidi akan mengubah fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Contoh soal. Jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 1200 kurang 200P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QS sama dengan min 400 tambah 200P, dan subsidi diberikan pemerintah adalah sebesar Rp200.000 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan. A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? C. Berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen? D. Berapakah bagian subsidi untuk produsen? E. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai fungsi linier pada pajak. Pada bagian ini kita bakal bedah langsung contoh kasusnya supaya kita bisa melihat nih bagaimana sih pengaruh kebijakan pajak ini terhadap keseimbangan pasar yang ada di slide. Pertama-tama, mari kita perhatikan fungsi dasarnya. Di sini kita memiliki fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 120 dikurang Q, dan fungsi penawaran sebelum ada pajak yaitu PS sama dengan 20 tambah Q. Nah, dalam kasus ini pemerintahan menetapkan kebijakan pajak sebesar 40 per unit barang. Sekarang mari kita bandingkan angka hasilnya. Kondisi yang pertama sebelum pajak.
Keseimbangan pasar mula-mula berada pada harga atau P sama dengan 70 dengan jumlah barang atau Q sebanyak 50 unit. Kondisi yang kedua, sesudah pajak, setelah pemerintah membebankan pajak sebesar 40 tadi, keseimbangan bergeser. Hasilnya, harga atau P itu naik menjadi 90, sedangkan jumlah barang atau Q justru turun menjadi 30 unit saja. Kesimpulannya, dari perubahan angka tersebut, dampak nyata yang bisa kita catat ada dua hal penting. Yang pertama, harga barang mengalami kenaikan dari 70 menjadi 90. Jumlah barang di pasar menjadi turun dari yang tadinya 50 menjadi 30 unit saja. Hal ini membuktikan kalau pajak itu bisa bikin harga jual dari produsen jadi lebih mahal, dan karena harganya naik, otomatis minat beli masyarakat pun menjadi berkurang. Slide ini menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Secara matematis dapat ditulis QD sama dengan QS, yaitu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau PD sama dengan PS, yaitu harga yang diinginkan pembeli sama dengan harga yang ditawar penjual. Jika harga berada di dalam harga keseimbangan, maka akan terjadi excess demand, yaitu permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga barang menjadi langka. Sebaliknya, jika harga berada di atas harga keseimbangan, akan terjadi excess supply, yaitu jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta sehingga terjadi kelebihan stok. Gambar tersebut menjelaskan grafik keseimbangan pasar, yaitu kondisi ketika jumlah barang yang diminta atau permintaan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran. Penjelasan bagian grafik kurva D atau demand permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya, jika harga jumlah permintaan meningkat, kurva S atau supply penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah penawaran berkurang. Titik E, equilibrium keseimbangan pasar, adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada titik ini, jumlah permintaan QD sama dengan jumlah penawaran QS. Tidak terjadi kelebihan barang atau surplus maupun kekurangan barang shortage. Harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan PE. Jumlah barang yang diperdagangkan disebut jumlah keseimbangan QE. Sekarang kita pindah lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pengertian subsidi. Jadi, apa sih sebenarnya subsidi itu? Sederhananya, subsidi itu adalah bantuan fiskal atau keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak produsen. Tujuannya apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk membantu menurunkan biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen tersebut. Nah, dengan adanya bantuan subsidi, ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama itu tentu saja untuk menurunkan harga barang di pasar agar lebih terjangkau. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan jumlah produksi barang itu sendiri. Yang ketiga, dengan harga yang lebih murah, otomatis hal ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu, bagaimana pengaruh subsidi ini jika kita masukkan ke dalam rumus ekonomi? Nah, pada fungsi penawaran subsidi akan mengubah persamaannya menjadi P sama dengan fungsi Q dikurangkan S.
Huruf S di akhir rumus tersebut melambangkan besarnya nilai subsidi per unit barang yang dibelikan oleh pemerintah. Karena sifat subsidi itu meringankan beban, maka hurufnya dikurangi dengan S, yang artinya biaya penawaran dari produsen menjadi lebih rendah atau lebih murah. Pada slide ini diberikan contoh perhitungan subsidi. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 12 dikurangi 2P dan fungsi penawaran QE sama dengan negatif P tambah 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 2. Sebelum subsidi, titik keseimbangan diperoleh saat permintaan sama dengan penawaran sehingga didapat harga sama dengan 4, jumlah sama dengan 4. Setelah subsidi diberikan, kurva penawaran bergeser sehingga harga turun menjadi 3. Sedangkan jumlah barang yang diperdagangkan meningkat menjadi 6. Artinya, subsidi membuat harga menjadi lebih murah bagi konsumen dan meningkatkan jumlah barang yang diproduksi serta dijual. Pajak merupakan pungutan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan. Pajak dibedakan menjadi pajak langsung, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak kekayaan, dan pajak perseroan, serta pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan. Di Indonesia, jenis pajak yang umum diterapkan antara lain yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta pajak pertambahan nilai atau PPN, yang masing-masing memiliki objek dan mekanisme pengenaan yang berbeda. Setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Dalam konteks ekonomi, pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mekanisme pasar. Pengenaan pajak penjualan akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung produsen sehingga harga penawaran barang menjadi lebih tinggi. Secara matematis, fungsi penawaran yang semula dinyatakan sebagai P sama dengan F dalam kurung Q berubah menjadi P sama dengan F dalam kurung Q tambah T setelah dikenakan pajak sebesar T per unit. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke atas atau ke kiri, harga barang meningkat, dan jumlah barang yang diminta konsumen menurun. Sementara kurva permintaan tetap. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga memengaruhi harga jumlah barang yang diperdagangkan dan keseimbangan pasar secara keseluruhan. Mari kita perhatikan grafik pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar berikut ini. Secara teoritis ada 5 dampak utama yang terjadi di dalam pasar akibat pengenaan pajak ini. Pertama, kurva penawaran bergeser ke atas. Kedua, harga pasar meningkat. Ketiga, jumlah pasar keseimbangan menurun. Keempat, konsumen terpaksa membayar lebih mahal. Dan kelima, produsen akhirnya menjual barang lebih sedikit. Dampak-dampak ini bisa kita buktikan langsung melalui pergerakan kurva pada grafik di slide. Di sana terlihat fungsi permintaan PD sama dengan 12 dikurang Q digambarkan oleh garis biru yang menurunkan dari kiri ke kanan. Sementara itu fungsi penawaran awal pajak yaitu PS sama dengan 2 ditambah Q digambarkan oleh garis hijau di bagian bawah.
Titik temu antara garis biru dan garis jauh ini menghasilkan titik keseimbangan awal, yaitu E dengan koordinat 5,7. Artinya harga mula-mula adalah 7 dan jumlah barangnya adalah 5. Ketika pemerintah menetapkan pajak sebesar 4 per unit, kurva penawaran garis jauh tadi otomatis bergeser naik ke atas kurva penawaran baru sesudah pajak, yaitu PST sama dengan 6 ditambah Q yang digambarkan oleh garis merah. Akibatnya pergeseran kurva ini terciptalah titik keseimbangan yang baru sesudah pajak, yaitu T dengan koordinat 3,9. Angka koordinat baru ini menunjukkan nyata bahwa setelah ada pajak, harga pasar melompat dari 7 menjadi 9. Sedangkan jumlah barang yang ditransaksikan menyusut turun dari 5 menjadi 3 saja. Slide ini menunjukkan dampak subsidi terhadap pasar. Ketika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, biaya produksi menjadi lebih rendah sehingga produsen mampu menawarkan barang dengan harga yang lebih murah. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kanan atau ke bawah, harga keseimbangan turun, jumlah keseimbangan meningkat, konsumsi masyarakat meningkat karena harga lebih terjangkau, produksi juga meningkat karena produsen memperoleh bantuan biaya dari pemerintah. Grafik di samping memperlihatkan perubahan titik keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi diberikan. Kasus pajak beras. Sebelum pajak, keseimbangan pasar diperoleh saat PD sama dengan PS. 120 kurang Q sama dengan 20 tambah Q. 100 sama dengan 2Q, Q sama dengan 50. Harga keseimbangan P sama dengan 120 kurang 50, hasilnya 70. Maka keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P70 dan Q50. Setelah pajak, fungsi penawaran berubah menjadi pengenaan pajak menyebabkan 1. Harga beras naik dari 70.000 menjadi 90.000. 2. Jumlah beras yang diperjualbelikan turun dari 50 unit menjadi 30 unit. 3. Konsumen harus membayar harga lebih mahal. 4. Produsen menjual lebih sedikit barang sehingga pendapatannya berkurang. 5. Pemerintah memperoleh penerimaan pajak sebesar T sama dengan 40 kali 30 sama dengan Rp1.200.000. Kesimpulan kasus pajak yaitu, menurut Sukirno 2016, pajak menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas sehingga harga pasar meningkat dan jumlah keseimbangan menurun. Akibatnya, aktivitas perdagangan menjadi lebih rendah dibandingkan sebelum adanya pajak. Pada studi kasus beras ini, mari kita perhatikan perubahan angka keseimbangannya antara sebelum dan setelah adanya subsidi dari pemerintah. Kondisi yang pertama yaitu sebelum subsidi. Keseimbangan pasar mula-mula berada pada tingkat harga P sama dengan 4 dengan jumlah kuantitas barang Q sebanyak 4 unit juga. Kondisi yang kedua yaitu setelah subsidi, begitu pemerintah memberikan bantuan subsidi pada komoditas beras ini. Titik keseimbangan pasarnya langsung bergeser secara signifikan, di mana harga P turun menjadi 3, sedangkan jumlah kuantitas beras yang beredar Q justru meningkat menjadi 6 unit. Dari perbandingan studi kasus ini, dampak nyata dari pemberian subsidi beras dapat kita simpulkan menjadi 3 poin utama. Yang pertama,
harga beras menjadi lebih murah di pasar. Yang kedua, jumlah ketersediaan beras menjadi meningkat. Dan yang ketiga, dengan harga yang lebih terjangkau, otomatis hal ini berhasil meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Dari seluruh rangkaian materi yang sudah dibahas bersama, ada 5 poin utama yang bisa kita ambil. Yang pertama, keseimbangan pasar secara matematis akan selalu terjadi pada saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau biasa ditulis dengan rumus QD sama dengan QS. Yang kedua, kebijakan pajak dari pemerintah terbukti akan selalu meningkatkan harga jual barang di pasar, sekaligus menurunkan jumlah keseimbangan barang tersebut. Yang ketiga, sebaliknya, dengan kebijakan subsidi, bantuan subsidi dari pemerintah ini terbukti berfungsi untuk menurunkan harga barang dan efektif untuk meningkatkan jumlah keseimbangan barang di pasar. Yang keempat, seluruh kebijakan, baik itu pajak maupun subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, keduanya akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari pihak produsen maupun pihak konsumen. Dan yang kelima, pemerintah perlu menganalisis dan menerapkan setiap kebijakan ekonomi tersebut secara tepat dan hati-hati agar kondisi pasar di masyarakat bisa tetap berjalan dengan stabil.